Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Firman. Alhamdulillah hari ini Pak Firman bisa bikin video. Untuk kali ini Pak Firman tidak akan menjelaskan materi atau soal tentang fisika, tapi akan bercerita sedikit tentang hasil adik-adik kemarin yang mengikuti SNMPTN, ya, pengumuman ya, untuk masuk perguruan tinggi jalur nilai raport. Pertama-tama Pak Firman mau memberikan selamat bagi adik-adik semua yang dinyatakan lulus untuk SNMPTN tahun 2022 dan diterima di perguruan tinggi yang diinginkan. Pesan Pak Firman adalah jangan sia-siakan kesempatan ini, ya. Semangat dalam belajar, berprestasi di kampus kalian, ya. Jadi walaupun di akhir pandemi, kalian tidak boleh patah semangat untuk terus berprestasi. Dan ingat, di perkuliahan juga harus beraktualisasi diri supaya tidak hanya berfokus pada nilai, tapi kalian juga harus berorganisasi, bermasyarakat untuk membentuk leadership kalian di masa datang. Kemudian bagi yang belum, ya, berkesempatan untuk diterima di perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN, jangan kecewa, ya. Seperti di video podcast Pak Firman dengan Mas Sikri, beliau gagal di matematik tapi sukses di fisika. Oh iya, untuk kabar Mas Sikri juga belum keterima di SNMPTN. Beliau ngambil di Undip untuk teknik sipil. Tapi saya berpesan pada Mas Sikri untuk jangan menyerah. Ya. Kejar yang kamu impikan. Masih ada jalur berikutnya, dipersiapkan dan sebaik-baiknya. Karena pasti Allah itu sudah memberikan jalan yang terbaik buat kita. Jadi berhusnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai karena kita gagal terus kita kecewa, sedih sampai berlarut-larut. Ya, itu bukan muslim yang baik. Jadi harus sudah kepala tegak, menyiapkan diri. Ya. Apalagi sekarang juga di sekolah Pak Firman sudah berlangsung ujian sekolah. Mereka harus membagi waktu, memanajemen waktunya untuk menyiapkan ujian sekolah, kemudian menyiapkan untuk seleksi berikutnya. Itu mungkin pesan dari Pak Firman. Sedikit ya mengulik tentang SNMPTN. SNMPTN itu jalur seleksi di tingkat nasional untuk masuk perguruan tinggi dengan jalur raport, ya. Mungkin sudah banyak di video-video YouTube tentang SNMPTN, jadi Pak Firman tidak akan menjelaskan detail. Hanya bagi adik-adik semua yang masih kelas 10, silakan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Belajar, ya, startnya itu tidak boleh kendor, ya. Artinya kalian harus belajar dengan maksimal, ya. Dari kelas 10 sudah 12, ya. Walaupun ada pasang surutnya, tapi kalian harus tetap fokus, ya. Ketika di kelas 10, kelas 11, apalagi kelas 12 itu untuk meraih prestasi sudah sebaik-baiknya. Bagi di tahun yang akan datang di sekolah Pak Firman juga akan mengaplikasikan kurikulum Merdeka Belajar, ya. Akan membuat siswa lebih leluasa, bebas dalam berekspresi ketika belajar di sekolahan, ya. Jadi mungkin itu akan sangat membantu siswa dalam meraih prestasinya yang akan datang. Itu untuk SNMPTN, ya. Jadi tapi tidak tahu kedepannya untuk SNMPTN nanti ada perbaikan secara aturan atau gimana, kurang tahu. Jalur berikutnya adalah jalur SBMPTN. Nah, pendaftaran SBMPTN sebenarnya sudah dimulai kemarin 23 Maret sampai nanti untuk pendaftarnya sampai 15 April 2022. Oleh karena itu, bagi kalian yang belum melakukan pendaftaran, silakan
menyelesaikan pendaftarannya, kemudian jadi pertama biodata ya, kemudian nanti baru pemilihan jurusan yang akan kalian ambil di perguruan tinggi. Nah, tes sendirinya itu nanti terbagi menjadi 2 tes, yaitu tes UTBK ya, ujian tertulis berbasis komputer pertama, dan UTBK kedua. UTBK pertama kapan? Yaitu 17 Mei sampai 23 Mei ya. Itu untuk UTBK sesi yang pertama. UTBK yang sesi kedua itu 28 Mei sampai 3 Juni. Nah, nanti Pak Firman kasih gambar ya di sini ya untuk jadwal-jadwal penting di jalur seleksi SBMPTN. Nah, untuk SBMPTN sendiri adalah jalur seleksi yang dengan menggunakan tes ya. Jadi beda dengan SNMPTN yang hanya dilakukan oleh rapot, tapi di SBMPTN itu kalian benar-benar dites sejauh mana kalian menyiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, tesnya itu juga dibagi menjadi beberapa sub ya. Jadi materi UTBK tahun ini itu terbagi menjadi 3 sub soal. Yang pertama adalah tes potensi skolastik atau TPS. Itu banyakkan tentang penalaran umum, pengetahuan umum, pembacaan dan tulisan. Ya. Nah, nanti kalian bisa cari banyak sekali di internet untuk contoh-contoh soal TPS. Nah, berikutnya ada tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris juga ini kemampuan kalian berbahasa Inggris mulai dari reading, writing, dan listening. Listening enggak ya? Reading dan writing aja. Jadi harusnya sudah bisa gitu ya. Nah, yang terakhir adalah nantinya di tes ketiga adalah tes kemampuan akademik. Ya, itu terbagi menjadi sosum dan saintek. Ya, sosum itu ada ekonomi, geografi, sosiologi, dan sejarah. Kalau saintek ada matematika, fisika, kimia, dan biologi. Nah, dari semuanya itu kalian harus mempersiapkan yang sebaik-baiknya. Caranya bagaimana? Kalian drill untuk latihan soal tentang UTBK, dan kalian bisa lihat contoh-contoh soal UTBK tahun sebelumnya sebagai gambaran untuk kira-kira soalnya yang keluar seperti itu. Dan insya Allah semoga kalau diberikan kesempatan nanti seperti biasa Pak Fian akan coba membahas materi, terutama materi fisika. Kalau nanti ada waktu juga bisa matematika untuk persiapkan UTBK tahun 2022. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini ya. Ingat pesan Pak Firman, jangan sampai kalian kecewa atau berlarut karena gagal di SNMPTN. Tetap husnudzon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah diberikan jalan yang terbaik, dan kalian harus juga mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk tes berikutnya, yaitu SBMPTN. Dan jangan lupa tetap berdoa ya. Jadi kunci sukses itu usaha dan doa ya. Apalagi kalau bisa minta doa orang tua ya, karena doa orang tua doa Allah SWT juga. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.